Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh hadirin yang sempat hadir dalam kesempatan ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi yang belum sempat Misbah sebutkan nama dan gelar. Mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus saya muliakan kepada sahibul bait alena Tong Tomalat Bita Pong Adi Nurdin, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ketabahan untuk menghadapi apa yang sedang terjadi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga beliau juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah tasya teman-teman lebihku dan ya seluruh lebihku karya masyarakat Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimin ala muslimin khamsun. Hak orang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang yang memberikan salam kepada kita, itu wajib hukumnya kita menjawab. Karena kenapa? Ada orang yang mendoakan kita, wajib hukumnya kita juga mendoakannya. Namun salam itu ada 4. Salam yang pertama seperti yang tadi, ada salam yang wajib dijawab, seperti salamnya Pak Ustaz, itu wajib dijawab. Ada salam yang hanya dijawab dengan sekedarnya, meskipun dia non-Islam, itu juga wajib untuk dijawab salamnya, tetapi salamnya dijawab dengan sekedarnya. Apabila diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab dengan sekedarnya, Waalaikumsalam, kita tetap menjawabnya. Jangan buang muka, tetap kita menjawabnya meskipun itu saudara non-Islam kita. Yang ketiga, ada salam yang kalau diucapkan itu kita takut. Malam Jumat kita pergi syarah kubur malam-malam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada yang jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sarankan Bapak lari saja. Ya, itu salam yang ketiga. Ada salam yang haram dijawab. Haram dijawab ini. Salamnya Pak Imam kalau sholat, mentang-mentang salam itu katanya wajib dijawab, Pak Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Mamu jawab Waalaikumsalam, itu dosa Pak. Ya, itu salam yang haram dijawab. Jadi salah satu hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu adalah menjawab salam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iyadatul marid. Apabila saudara muslim kita sakit, kita pergi menjenguknya. Namun ada etika dalam menjenguk, jangan asal menjenguk saja, mentang-mentang ada keluarga yang sakit atau satu kampung kita yang sakit atau Pak Ketua grup sakit, kita serbu rumah sakit. Wah, jangan juga menyerbu. Ya, sik-sik caranya menjenguk. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah wa iyadatul marid, kemudian wa ittiba'ul janaiz, kita mengantar jenazah. Ya, kita mengantar jenazah. Jadi salah satu hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu adalah kita mengantar jenazah. Kenapa? Karena banyak sekali pelajaran bisa kita ambil dalam hal-hal seperti itu. Wa'izal maut wa kafa bil mauti mau'izah. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dalam kematian, termasuk ketika kita mengantar jenazah, itu banyak kita pelajaran yang bisa kita ambil. Wa ittiba'ul janaiz, kemudian wa ijabatu da'wah, yaitu kita wajib wajibatu dakwah, kita wajib memenuhi undangan apabila diundang. Ya, apabila kita diundang, itu kita punya hak untuk menghadiri undangan tersebut.
Namun dalam hal ini kalau kita diundang, kita harus melihat konteks undangannya juga. Kita diundang pergi pernikahan, kita pakai baju bola. Itu orang seperti ini bagus digantung ini. Ya, dia diundang pergi acara takziah, dia pakai celana pendek, celana robek-robek. Nah, ini tidak sesuai dengan konteks. Meskipun kita sudah menghadiri undangan, tetapi tidak sesuai dengan konteksnya, kita harus sesuaikan dengan konteks yang mengundang. Nanti kalau misalnya memang kita diundang untuk pergi main futsal, jangan pakai baju start, jangan baju koko, pakai sarung main bola, bukan tempatnya tidak. Yang harus sesuai dengan konteksnya. Yang terakhir, hak muslim terhadap muslim yang lainnya adalah watasmitul atis, yaitu kita menjawab saudara kita yang bersih. Apabila saudara muslim kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita menjawab yahdikumullah. Kemudian orang yang bersih tadi menjawab lagi yarhamkumullah. Yang tadi ini jawab lagi, ya sudahlah. Sudah, jadi ini hal-hal kecil dalam Islam yang perlu kita perhatikan. Jadi itulah 5 kata Rasulullah SAW. Nah, hari ini kita memenuhi undangan dari teman-teman Lebita Puang Haji Nurdin dalam hari yang ke-7-nya almarhumah. Artinya kita sudah memenuhi undangan itu, kita hadir di sini. Untuk apa? Untuk mendoakan beliau, untuk mendoakan almarhumah. Hari ini pasti almarhumah merasakan kehadiran kita semua. Doa yang kita bacakan itu sampai di alam kuburnya, sehingga memberikan cahaya dan ketenangan di alam kubur. Kita berdoa semuanya dan kita bersaksi bahwa almarhumah adalah orang yang baik. 40 orang bersaksi dalam kematian seseorang Islam, maka dia dijamin masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bersaksi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini belum masuk ceramah ini Pak, masih pembukaan ini. Berapa menit lagi? Lama juga ya. Soalnya kemarin sudah ceramah di hari ketiga, ini harus cari bahan yang baru. Ya. Jamaah tasawuf dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman itu menjelaskan, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan terompet yang terbuat dari cahaya. Di ujung terompet itu ada 10 bundaran, tiap-tiap bundaran ada 1000 bundaran sebesar bumi. Tiap-tiap bundaran ada 1000 bundaran sebesar bumi. Dulu memang terompet ini masih dipegang oleh malaikat Israel, masih dipegang. Sekarang sudah di mulut Pak. Apalagi sekarang musim corona, kalau malaikat bersing sudah selesai. Ya tertiup terompet ini Pak. Kalau sudah waktunya, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup terompet. Ketika terompet ini ditiup, ada 2 kali ditiupin terompet. Terompet pertama ditiup, itu artinya apa? Sudah datang hari yang dinantikan. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal quburu busirat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu busirat alimat nafsu ma qaddamat wa akhrat. Idzas samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibu intasarat, ketika bintang-bintang bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan diledakkan. Wa idzal quburu busirat, ketika kubur itu semua dibangkitkan. Alimat nafsu ma qaddamat wa akhrat. Barulah kita sadar bahwa ternyata ada hari seperti ini. Baru sadar. Padahal sudah diingatkan oleh penceramah, tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Apa yang Nabi bilang? Pak Ustaz itu tidak masuk akal. Ini baru sadar. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na namal sholihan inna muqim. Ya Allah, kembalikan saya ke bumi. Saya baru ingin bertobat. Saya baru ingin mengerjakan sholat. Saya baru ingin melakukan hal-hal yang baik. Tapi tidak ada lagi waktu, inna muqinun. Tidak dikasih lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini datang, pada saat itu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, malaikat Israel, sahabatnya malaikat Israfil, semua yang berjiwa itu dicabut nyawanya. Semua yang berjiwa, apa yang berjiwa? Semua yang bernyawa, berjiwa, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia semua dicabut nyawanya. Bahkan malaikat Israfil baru-baru meniup trompet juga dicabut nyawanya Pak. Wah, malaikat Israfil didatangi oleh malaikat Israel. Kamu mau cabut nyawa saya? Iya. Dicabut. Ini firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang berjiwa harus mati. Malaikat Israfil baru meniup trompet, dicabut nyawanya Pak. Dicabut. Apalagi kita ini nggak bisa menghindar. Setelah malaikat maut mencabut semua nyawa yang berjiwa, semua malaikat semua dicabut nyawanya, baru dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semua yang berjiwa saya sudah cabut. Tugas saya sudah selesai, aman. Allah mengatakan, sabar dulu. Apanya yang aman? Kamu masih hidup. Semua yang bernyawa harus mati. Malaikat maut juga mati Pak.
Malaikat maut mengatakan, bagaimana caranya? Dia cabut nyawanya sendiri. Allah mengatakan, pergi cabut nyawamu sendiri. Malaikat Israel pergi mencabut nyawanya sendiri di antara surga dan neraka. Ketika malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri, dia berteriak dengan sangat keras sekali teriakannya. Seandainya ada manusia hidup pada zaman itu, maka manusia itu mati akibat teriakannya malaikat Israel. Saking sakitnya namanya kematian. Mau coba kematian? Ya, coba. Ya, sakit itu. Tetapi Allah katakan, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan gelisah. Kalau orang beriman dicabut nyawanya bagikan rambut yang ditarik di atas tepung. Memang berbekas, tapi lembut pelan-pelan. Tapi kalau orang kafir dicabut nyawanya, bagaikan lipat sabi ya sering-sering ya sering sapu kau Agar bahasa Indonesia nya, bagaikan sarung tanuk ditarik di atas pagar besi. Tak saka. Begitu sakitnya menghadapi sakaratul maut. Maka kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam sakaratul maut itu kita diberikan kematian yang husnul khatimah. Ya. Jadi semua pada saat itu yang berada di alam kubur itu bahasanya alam barzakh. Jadi kalau ada orang meninggal di bumi ini, itu secara hakikatnya arwahnya masih hidup, dia berada di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Alam barzakh itu adalah alam penantian orang yang meninggal dunia. Tapi dia tidak hanya berada di situ. Orang yang berada di alam barzakh, kalau dikirimi doa, kalau dikirimi bacaan Al-Quran, dikirimi sedekah, maka kuburnya akan diberikan kelapangan, diberikan cahaya, dan akan tersiksa dari penyiksaan kubur. Tapi kalau tidak ada lagi orang yang mengingatnya, tidak ada lagi orang yang membacakannya Al-Quran, tidak ada lagi yang bersedekah atas namanya, kuburnya gelap dan penderitaan sangat luar biasa di kubur itu. Kalau orang meninggal ada 3 yang antar. Yang pertama yang antar itu adalah keluarga. Keluarga yang mengantar. Yang kedua harta. Yang ketiga amal. Inilah 3 yang mengantar orang yang mati. Ketiga yang mengantar ini 2 kembali. Siapa yang tinggal? Itu kalau ada amalnya. Kalau tidak ada, semua balik. Keluarga yang mengantar kita ke alam kubur. Sampai detik ini belum ada catatan sejarah keluarga mau temani orang mati di kubur. Tidak ada. Dia hanya bersedih meradap, tetapi dia juga tidak mampu masuk ke dalam lubang yang panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, ditindis tanah, ditindis papan, batu, ditindis lagi, apa lagi namanya itu, jor lagi. Luar biasa samping itu, bisa masuk itu. Tidak ada, dia kembali sudah. Harta, tidak ada orang sekaya apapun yang dikubur dengan mobilnya. Woi, dia kan punya Fortuner tuh, Pajero. Dia punya Lexus. Kubur aja tuh dengan itu. Tidak ada. Yang mengambil hartanya siapa? Ini kalau ada anak solehnya bagus. Kalau tidak ada, semua bertengkar di belakang. Tidak meninggalkan anak soleh. Ternyata yang menemani adalah amal yang pernah kita lakukan. Yang mana amal itu? Amal ini selalu mengalir kepada orang yang mati, selalu mengalir. Meskipun dia sudah wafat, meskipun dia sudah meninggal, dia tetap merasakan nyaman, hidup nyaman. Siapa sih yang tidak mau nyaman? Tinggal di dunia aja orang mau nyaman, apalagi mau dikubur. Kenapa kita tidak mencari bekal ketika dikubur? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasi. Apabila anak cucu Adam itu meninggal, illa min salasi, terputuslah amalnya, in qata amaluhu illa min salasi, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah mal'ari, dalam bahasa Inggris, sedekah yang selalu mengalir. Ada yang luar biasa di hadis ini. Di sini menggunakan sedekah. Kenapa tidak menggunakan zakat? Kenapa tidak menggunakan infak? Ada 3 macam itu ketika kita mengeluarkan harta, ada dalam bentuk sedekah, ada dalam bentuk infak, ada dalam bentuk zakat. Kalau zakat ya seperti yang kita keluarkan dari harta yang lebih dari kita, itu zakat. Kalau infak, meskipun kita tidak punya harta, meskipun ada baik dalam keadaan lapang maupun sempit, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, kita keluarkan harta itu. Namun memang ada orang yang betul-betul tidak punya, kasihan. Tidak punya. Ya. Biar mau sedekah tidak ada. Makanya bertanya Pak Ustaz, saya ini tidak memiliki apa-apa, bagaimana caranya bersedekah? Karena sedekah yang paling baik itu adalah harta. Itu dulu yang ditamakan. Ya, kadang-kadang kita mendengar percakapan percuma kita sedekah 1 juta, tidak ilah
Lebih baik kita bersedekah 1000, yang penting ikhlas. Ini teori tidak bisa diikuti, Pak. Tidak ada orang bersedekah 100 juta tidak ikhlas. Ya, justru yang tidak ikhlas itu yang menyumbang 1000. Bonyoto Pak. Robe-robe to pokoknya. Itu pun cari-cari yang mana yang nyumbang 1000. Dari 100.000, ini mah toh ini 50.000. Cari sampai 1000. Ada di situ lusuh, dikasih mati. Mau masuk surga 1000. Kencing di Jakarta, tidak mungkin kencing 1000. Masuk toilet saja tidak bisa. Bagaimana mau masuk surga 1000? Katanya ikhlas, tidak ada orang ikhlas. Semakin banyak harta yang kita gelurkan, sungguh berbeda dengan orang yang mengeluarkan harta yang sedikit. Jadi jangan pernah mengeluarkan teori biar sedikit, yang penting banyak. Orang seperti ini tidak ikhlas ini. Dia sebut-sebut lagi di depan orang. Ini saya numbang 5.000 nih. Penting ikhlas. Daripada itu 1 juta disebut-sebut lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila kita diberikan nikmat oleh Allah, beritakan. Tulis namanya, Pak. Kalau menyumbang 100 juta, tulis, Pak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, agar supaya menjadi motivasi untuk saudara-saudara muslim kita. Oh, saya juga bisa. Itulah namanya fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan bersembunyi-sembunyi dalam kebaikan. Ini teori harus kita paham, Pak. Makanya kita harus kaya agar supaya kita bisa mendapatkan posisi terbaik di surga. Surga itu Firdaus. Makanya surga itu bertingkat-tingkat, Pak. Makanya jangan akhirnya kalau masuk surga tetap masuk kayak di surga. Mungkin surga yang paling bawah. Nah, ini. Itu yang pertama, sedekah. Sedekah itu kalau kita tidak bisa harta, ada memang tidak punya sedekah, Pak, tidak punya harta sama sekali. Ustaz, bagaimana saya mau bersedekah? Sementara ini saya tidak punya harta, saya tidak punya uang. Oh, kamu bisa bersedekah dengan tenaga. Bersedekah dengan tenaga. Kullu sulami sedekah. Setiap yang ada di sendi-sendi kita ini sedekah. Ada undangan bekerja bakti, kita datang. Kita tidak punya uang, tidak punya menyumbang seperti masjid, tetapi kita yang terlibat dalam pembangunan. Itu juga sedekah dengan tenaga. Ada juga orang Ustaz, negara satu lagi. Tidak ada tenaga juga. Ya udah, kamu sedekah dengan senyum. Tabassamun wajhika sedekah. Senyum yang ada di mukamu itu juga sedekah. Senyum saja. Senyum. Kadang-kadang juga itu ada orang tidak mau senyum. Kadang-kadang tidak pede, tidak ada giginya. Senyum saja, Pak. Ya, senyum. Itu juga sedekah. Kita tidak akan dikenang selamanya, Pak. Kalau kita selalu pasang wajah cemberut di mana pun. Akhirnya masuk pajak bawah dia cowok-cowok. Bagaimana kalau inilah disebut neraka ini. Kalau kita mati ada orang cerita kita seperti ini neraka ini. Tapi kalau kita mati ditinggalkan dengan kenangan yang bagus, luar biasa itu. Kalau dia waktu masih hidup senang datang itu di acara pernikahan, senang datang membantu, senang senyumnya selalu ada. Seperti Bang Haji Nurdin, senyumnya selalu ada. Ya kan? Ini yang selalu harus kita contoh ini. Senyum, tabassamun wajhika sedekah. Senyum di wajahmu itu adalah sedekah juga. Jadi jangan, Pak, kalau saya tidak punya harta sama sekali, tidak punya juga tenaga saya, tidak waktu, senyum saja, itu sudah sedekah. Kalau perlu pagi-pagi datang ke rumah jogging-jogging ada lewat, ya. Jangan disalahartikan. Pergi ke masjid mau sedekah, ada kota amal, senyum di kota amal. Jangan di kota amal senyum. Kalau kota amal itu butuh uang. Ya, jangan senyum. Ya. Jadi hal-hal seperti ini, Pak Ustaz, tidak bisa juga senyum, mati saja. Tidak senyum juga tidak bisa, mati saja. Ya, kita sholatkan, lebih cepat, lebih baik. Ya, jamaah tasya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Amalnya akan selalu mengalir ketika dia punya sedekah jariyah. Sedekah yang selalu mengalir waktu hidup. Dia adalah selalu memberikan kelakuan yang baik, itu akan mengalir terus amalnya sampai ke kubur. Itu akan memberikan cahaya di kubur. Yang kedua, waladun soleh. Dia punya anak yang soleh. Dia meninggalkan anak yang bisa mengaji. Dia meninggalkan anak yang bisa membaca Al-Quran. Inilah yang akan mengirimkan lampu, mengirimkan cahaya, mengirimkan rahmat kepada orang tua. Ada yang menarik di sini. Di sini menggunakan kata waladun. Anak itu ada dua bahasa Arabnya. Ada disebut bani, bin, disebut waladun. Kalau bin itu namanya anak kandung. Anak kandung. Kalau waladun tidak mesti anak kandung. Tidak mesti anak kandung. Bisa anak kandung, bisa anak tiri, bisa anak angkat, bisa anak yatim, bisa anak guru. Semua yang masuk dalam anak yang pernah kita pelihara, itulah anak kita.
Karena memang ada orang Pak belum dikarunia anak, tapi dia punya anak angkat. Doanya angkat ini akan memberikan amal kepada. Makanya di situ menggunakan waladun soleh. Berbuat baik kepada kedua orang tua juga itu menggunakan birrul walidain. Karena semua anak mencakup. Jadi kita adalah seorang guru, pernah mengajar seorang murid. Murid ini memberikan doa kepada kita, amalnya mengalir. Amal dikubur, amal. Yang terakhir, al-ilmu yuntafa'u bihi. Kalau orang meninggal terputus amalnya kecuali ini. Al-ilmu yuntafa'u bihi, dia pernah mengajarkan ilmu sehingga ilmu itu bermanfaat. Balighu anni walau ayat. Meskipun dia menyampaikan cuma satu ayat dan itu bermanfaat dan terus disampaikan kepada orang banyak, itu bisa mengalir amalnya kepada orang yang sudah meninggal. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua termasuk golongan ini. Kalau kita meninggal, amal kita terus mengalir. Saya yakin dan percaya sampai detik ini almarhumah Hajjah Sarah akan selalu mengalir amalnya. Yakin saya, hari ketiga, hari ketujuh itu adalah doa yang luar biasa dikirimkan kepada almarhumah, sangat luar biasa. Sampai-sampai sangat merasakan, nikmatnya kematian. Karena kenapa? Waktu saya hidup tidak ada orang seperti ini membacakan doa kepada saya. Barulah saya mati, baru ada yang orang mendoakan saya seperti ini. Hadir di rumah saya, membacakan yasin, membacakan tahlil, luar biasa. Lebih baik saya mati dari dulu daripada tinggal di dunia tidak ada orang yang datang menjenguk saya. Itulah nikmatnya kematian. Dan seandainya kita merasakan nikmatnya kematian, kita minta kepada Allah SWT, ya Allah, kapan giliran saya ini dicabut nyawanya, saking nikmatnya yang namanya kematian. Bapak kalau mau berdoa silakan. Ya, nanti saya belakang. Ya. Itu jadi di alam barzakh. Nah, amal yang pertama dihisab di alam barzakh apa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama dihisab di yaumul qiyamah itu adalah salat. Salat inilah yang akan menjawab seluruh pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ketika orang tadi yang sudah mengantar kita ini sudah 40 langkah meninggalkan kubur, sudah datang itu malaikat standby. Jadi jangan harap bahwa nanti suatu hari, 2 hari, 3 hari baru datang. 40 hari orang yang mengantar kita udah balik, datang standby malaikat Munkar dan Nakir. Ya, langsung Nakir bilang, "Kar, kau dulu yang tanya." Langsung Munkar yang tanya duluan. Keras begitu Pak, ini lebih keras dari itu. Langsung ditanya. Kalau orang yang sholat santai menjawab, karena jawabannya itu bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Mandar, bukan bahasa Papua, bukan bahasa Al-Quran, bahasa sholat. Santai. Sholat mundur, lulu mundur. Pace mundur, mace mundur, saya yang jawab. Allahu Akbar. 17 rakaat dalam sehari selalu kita membacanya. Wa man nabiyyu, siapa nabimu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat kembali menjawab. Wa ma imamuka, apa imamu? Al-Qur'an yang saya baca dalam salat. Apa kiblatmu? Saya menghadap kiblat kalau saya. Jadi itu ditanya kita dalam kubur. Kalau kita tidak pernah salat, mohon maaf Pak, sabar dulu. Ini tidak akan bisa terjawab di alam kubur. Sudah jam berapa? Masih lama. Lanjut saja. Saya sudah sengaja lambat ini. Masih lama, masih 15 Ya, itu perjalanannya Pak ya. Di alam barzakh. Nanti ketika datang yaumul qiyamah, alam barzakh, semua orang yang berada di alam barzakh itu dibangkitkan, digiring ke satu tempat yang disebut padang mahsyar. Padang mahsyar ini Pak adalah padang yang sangat luas. Dijelaskan ke beberapa kitab itu jaraknya matahari cuma sejengkal. Di sinilah semua orang berkumpul tanpa pakaian, tanpa agama, tanpa suku, tanpa bahasa, semua dikumpulkan di sini. Semua golongan dari jauh sudah kelihatan siapa golongannya, Nabi Muhammad SAW. Dari jauh sudah bercahaya, bersinar bagaikan bulan purnama. Oh, inilah umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan hanya sekedar menjadi umat, tetapi umat yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya menggunakan Islam KTP. Ini sudah kelihatan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti ini akan diterima catatan amal kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti akan diterima surat amal kita. Kalau surat amal itu diterima di tangan kanan, maka pasti lolos ke terminal selanjutnya. Kalau diterima di tangan kiri, tidak lolos di terminal selanjutnya. Ya. Ada orang yang ingin mengajukan tangan kanannya, tidak bisa.
Ada orang yang ingin mengajukan tangan kirinya, memang tangan kirinya selalu maju. Karena kenapa? Waktu hidup di bumi dia sesakan. Mulutnya dikunci rapat oleh Allah. Yang berbicara adalah tangan, yang bersaksi adalah kaki. Ini tangan dan kaki, Pak. Inilah saksi yang disebutkan Al-Quran nanti di yaumul kiamat. Kenapa tangan dan kaki? Karena ternyata semua yang kita kerjakan ini semua dipantau oleh tangan, Pak. Ya, kalau mungkin ini mata tidak melihat, tetapi tangan ini semua merasakan, Pak. Mungkin orang mau melakukan sebuah kejahatan dengan niat, ada mata, ada telinga, tapi mohon maaf itu tidak bisa terlaksana kalau tidak ada tangan. Ya, begitu pun dengan kaki. Kaki ini akan bersaksi, betul dia yang ambil. Kemarin saya dikejar sama Poslantas, dikejar sama polisi. Kakinya bersaksi. Jadi tangan dan kaki ini Allah sebutkan sebagai saksi karena memang tangan dan kaki ini tidak luput dari semua apa yang kita kerjakan ini. Setelah pada masyar kita akan digiring ke satu tempat, disebut Yaumul Mizan, hari penimbangan amal, atau Yaumul Hisab, hari dihitungnya amal. Nanti akan ada satu hari ini amal kita akan ditimbang, Pak. Apabila berat kanan, ini penghuni surga. Apabila berat kiri, ini penghuni neraka. Apabila sama-sama beratnya, Pak, ada juga yang sama-sama beratnya. Dia akan dibawa ke satu gunung. Di gunung itu, apabila datang anginnya surga, nyaman, Pak. Tidak ada nyaman yang kalah untuk hidup di dunia. Tetapi ketika tiba anginnya neraka, Allahu Akbar. Maka bo pinatay. Iya, luar biasa. Ini Yaumul Mizan. Nah, tibalah saatnya di terminal yang terakhir. Inilah yang akan menentukan nasib kita, apakah kita masuk di surga atau kita terjun di neraka, yaitu jembatan Siratal. Jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim ini rambut ini dibelah 7. Apabila kita berjalan dengan selamat, capaknya ya ujungnya ini jembatan surga. Di bawahnya ini neraka. Kalau kita berjalan dengan baik, dengan bagus, kita akan sampai di surga. Atau kita pasola aja, kita akan masuk di neraka. Bermacam-macam orang lewat di sini, Pak. Bermacam-macam. Ada orang yang lewat di sini, besar perutnya kayak rumah, kepalanya kecil kayak gurita. Bermacam-macam. Apa yang dia lakukan di bumi, inilah orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apa yang kita Allah kasih kepada kita nikmat itu kita mensyukuri. Ada juga orang yang lewat di sini, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Orang seperti ini waktu hidup di bumi, halul nambah mana? Urusannya bitoe. Nambah mana? Tidak kenal haram, tidak kenal halal, semuanya. Uang haram dipakai naik haji, uang haram dikasih makan keluarga, semua haram sumbernya. Sehingga nanti berjalan di jembatan Siratal Mustaqim, kakinya di bawah, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ada juga orang yang merangkak makalolo. Dia selalu ingin berdiri bagi makalolo. Waktu hidup di bumi, ternyata inilah orang yang kata dalam hadisnya Nabi, seorang perempuan yang tertidur sebelum suaminya tidur. Wah, bahaya juga ini. Apabila seorang perempuan tertidur dalam keadaan suaminya murka kepadanya dan dia meninggal, dia akan berjalan di jembatan Siratal Mustaqim, merangkak. Itu bahayanya, Pak. Seorang perempuan tertidur, suaminya belum tidur dan murka, bahaya itu. Jangan sampai. Tapi ini berlaku untuk sebaliknya juga. Jangan hanya untuk berlaku untuk perempuan, ini juga berlaku untuk sebaliknya. Apabila seorang suami tertidur dalam keadaan istrinya tidak bahagia sama dia, maka ini juga terjadi sama kita. Makanya itulah pentingnya untuk menjalin kisah romantis dalam rumah tangga. Kisah seorang istri dengan suami. Luar biasa. Nabi itu termasuk orang yang paling romantis bersama dengan istri. Istrinya juga romantis dengan Nabi. Saya ceritakan satu kisah. Masih lama? Wah, masih lama. Pernah Aisyah sakit perut tengah malam. Pak, Aisyah, Bu, Ibu, pernah Aisyah sakit perut tengah malam. Saking sakitnya perutnya Nabi Aisyah, dia tidak bisa menahan. Akhirnya dia tidak mau mengganggu suaminya Muhammad, tidak mau. Kalau saya bangunkan suamiku, mengganggu saya. Tapi ini sakit sekali. Apa yang dilakukan Aisyah, Pak? Aisyah mengambil air minum di dapur. Dia mengambil air minum di dapur, kemudian dia mengambil lap. Lap itu kemudian diusap ke keringatnya suaminya. Kemudian diaduk ke air.
digaduk. Setelah keringatnya Nabi dimasukkan ke dalam air, Aisyah kemudian meminum air tersebut. Walhasil apa yang terjadi? Sakit perutnya Aisyah sembuh. Jadi kalau ibu-ibu nanti sakit perut tengah malam, ya, ibu-ibu sakit perut tengah malam, jangan membangunkan suaminya. Jangan membangunkan suaminya. Ambil air. Ya, ambil air. Kemudian mengambil lap atau tisu ya. Diusap ke keringatnya suaminya. Kalau perlu patu lewat di kali Pak. Ya. Di sini kan sumber keringat nih. Pasti ada keringat di sini. Ini kan sumber panas. Ya. Ambil keringatnya di situ. Kasih masuk di air, Bu. Diaduk. Ya, diaduk. Sudah diaduk, minum. Ya. Kalau yakin sembuh, tapi kalau tidak yakin, udah nak kamu jolin apa? Kalau tidak pernah mencret, baru itu mencret. Kenapa tidak yakin? Iya, tidak yakin yang kisah. Kadang-kadang ini seorang istri tidak mau makan sisanya suami, padahal itu berkah sekali itu. Minum di bekas bibirnya suami, mandi bersama istri. Ini jarang. Nabi tidak pernah mandi kalau tidak mandi bersama dengan istri. Pernah nggak kita lakukan mandi sama istri? Apalagi kalau sudah punya anak 3, tidak mau itu mandi dengan istrinya. Ya, pengantin baru boleh, tapi kalau sudah pengantin lama, mohon maaf, tidak ada yang diambang. Nabi itu tidak pernah mencintai istri yang cantik, tidak pernah mencintai istri yang bodinya bagus, tidak. Dalam beberapa literatur hadisnya Nabi itu mencintai al-mar'atu sholihah, yaitu istri yang solehah. Ya. Karena istri yang soleha inilah yang mampu membesarkan generasi yang bagus, mampu melahirkan generasi yang bagus. Terbukti Pak, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam itu dilemparkan dari surga karena istri. Nabi Nuh alaihissalam, seorang Nabi 980 tahun berdakwah, istrinya tidak beriman, akhirnya anaknya juga kafir. Nabi Fir'aun, dia punya istri, dialah yang membesarkan Nabi Musa. Karena dia adalah istri yang soleha, makanya Nabi Musa dibesarkan dengan soleh. Makanya pendidikan madrasah pertama itu adalah perempuan yang soleha. Makanya wajib hukumnya seorang laki-laki mencari istri yang soleha. Kalau tidak soleha Pak, ceraikan. Jelas ini Nabi Ismail alaihissalam. Ini ada sejarahnya Nabi Ismail. Nabi Ismail pernah didatangi oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bertamu ke rumahnya Ismail keluar. Yang datang, yang jemput di rumahnya adalah istrinya. Tapi istrinya ini tidak tahu kalau ini mertua saya. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana keadaanmu nak? Bagaimana kondisimu di sini bersama dengan Ismail? Pak, tidak ada kasihan. Tidak ada bisa dimakan. Tidak, mertuanya datang tidak ada kasih uang, tidak ada kasih minuman. Iya, selalu mengeluh. Nah, cerita mana keluhan bolana? Banyak utang. Nabi Ibrahim, kalau begitu saya pulang. Nanti sampaikan ke suaminya, sampaikan pesan dari saya. Apa pesannya? Pesannya adalah nanti ganti gagang pintunya. Sulai baca datangnya. Itu bahasa bagusnya, ganti gagang pintunya. Oh ya, nanti saya sampaikan pesannya. Pulang Ibrahim, Ismail datang, istrinya berkata, tadi ada orang datang di sini. Oh ya, apa katanya? Ismail langsung tahu kalau itu bapaknya. Apa katanya? Dia menyuruh saya untuk sampaikan pesan. Apa pesannya? Katanya ganti gagang pintunya. Oh ya, kalau begitu cocok. Artinya gagang pintu telah ganti istrimu. Diganti istrinya. Ya, dia tidak tahu itu ganti gagang pintu. Jadi nanti ini kalau ada mertua mengatakan ganti gagang pintunya, ya itu artinya ganti istrinya. Iya. Akhirnya Ismail menikah lagi. Dengan kondisi yang sama Ibrahim datang. Ketika Ibrahim datang, langsung dijemput tenang oleh istrinya ini. Sudah dijemput oleh istrinya? Sudah masuk? Oh, sudah masuk. Nanti dilanjut ceramah di hari ke-100-nya. Sudah ya?